Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ukhliqa wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'd. Pemirsa TV 9 yang selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillahirabbil alamin. Pagi ini kita ketemu lagi dengan Iim, kajian ekonomi syariah. Kali ini temanya menabung emas secara digital. Loh, aneh-aneh wae temane Bu. Iya ya, saiki dunianya sudah seperti ini, dunianya ada di genggaman panjenengan. Jadi menabung emas itu tidak lagi di bawah kasur ya. Sida ana maling digondol kabeh. Saiki investasi nabung emasnya lewat digital. Artinya apa? Berarti menabung emas secara digital artinya apa? Membeli, menjual, mencicil, mengkredit, memperjualbelikannya lewat digital, platform-platform digital. Baik melalui lembaga yang membuat emasnya, ya, yang menjual. Berarti penjual langsung, misalnya toko emas, lembaga keuangan syariah, pegadaian, emas, ya, atau lewat marketplace. Itu semuanya adalah menabung emas melalui platform digital, ya, lewat elektronik. Intinya berarti nanti panjenengan misalnya mendapatkan emas, kuwi ya berarti hanya ada di ibahatul qabdi stok, kewenangan, kebolehan, atau apa sih kuwi ya? Apa sih mutlakul qabdi? Jadi tidak jadi kalau saya beli emas tidak digital, tidak online, itu kan berarti saya beli 5 gram ya dikasih 5 gram, kasih kwitansi, kasih emas. Lah kalau ini enggak gitu loh ya. Lah kenapa kemudian seperti ini Bu? Iya, karena dunianya sudah maju. Orang sekarang itu apalagi bawa emas gitu ya, misalnya habis beli emas 10 gram tuh khawatir ada yang nututi ya, nututi bahaya. Tapi kalau lewat digital, tinggal masuk ke e-wallet kita ya, ke akun kita bahwa saya tercatat mempunyai 10 gram, 100 gram, atau bahkan sekilo emas gitu ya. Nah, sekarang itu kemudian misalnya menabung itu kan berarti beli ya, beli. Lah Bu, kalau misalnya nyicil boleh enggak? Nyicil itu artinya gimana? Nyicil itu berarti pingin 1 kilo, gede banget contohnya, pengen 10 gram, tapi duitnya cekak, akhirnya panjenengan, berarti kalau menabung, bayar 15 DP-nya, 15%, gitu ta? Tapi itu boleh, ya, itu boleh, ada mekanismenya boleh. Tapi kalau ibu sarankan, lah iya, apa berinvestasi, apa nabung kok yo kemaruk temen to yo, serakah temen to yo. Mestinya kalau misalnya punya uangnya cuman 500.000, belinya ya cukup 1 gram ya. Oke, kasih kwitansi, kemudian masuk ke e-wallet kita, masuk ke akun kita, beres, orang de utang, kemudian dititipke tabung ke lembaga yang mengelola itu. Lah kayu beres, lapo panjenengan kok menabung emas dengan cara ngutang, dengan cara mencicil, logikanya lo ora matoh ya, mempersulit diri. Kemudian jadi seperti itu ya. Jadi panjenengan badhe menabung emas berarti carane ya tuku emas semampu, seadanya uang panjenengan, kemudian langsung ditabung. Jadi mencicil boleh. Lah Bu, apakah boleh dengan online? Boleh, asal apa? Kriteria barangnya, perusahaannya, bonaviditasnya, bonafid po enggak itu perusahaannya. Kalau itu semuanya sudah matoh, semua sudah jelas semua, menjadi boleh. Oke? Lah, kemudian
Kenapa harus pakai online? Ya, karena lebih mudah. Orang sekarang, apalagi anak-anak generasi sekarang, itu butuhnya adalah nopo niku praktis. Ya, butuhnya praktis. Oleh karena itu, fasilitas yang ada ayo dimanfaatkan dengan baik. Itu ya. Jadi lewat marketplace maupun lembaga langsung. Lah, lembaga langsung itu ya harus dipastikan betul tadi terdaftar di Bapepti, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi, ya, Bapepti. Lah, ngeceknya gimana, Bu? Itu ada nomor kontaknya 08111109. Saya ulangi, 0811110901. Saya ulangi ya. Barangkali panjenengan itu nomor WA. Biasanya kan kita mau curhat, apalagi mau tanya-tanya begitu kan sungkan kalau telepon ya. Teleponnya angel ya. Jadi Bapepti itu nomor kontaknya 0811109901 atau websitenya bapepti.go.id. Ngoten ya. Nah, untuk memastikan bahwa benar-benar lembaga itu terjamin, karena saya ulangi, lembaga yang dapat izin dari Bapepti itu harus mempunyai underlying aset underlying aset sebagai jaminannya. Jadi khawatirnya gini ya, tadi kan kita misalnya mencicil emas awalnya sih normal-normal saja tuh perusahaan, tapi begitu yang booming, banyak sekali yang mencicil ya, mau menabung dan lain sebagainya, ternyata tidak di backup dengan kondisi real ya, persediaan emas yang cukup. Jadi mau tuku mau nerima duit kita, sementara apa tadi cadangan emasnya nggak ada loh. Itu jangan seperti itu. Oleh karena itu pastikan bahwa kita berinvestasi di lembaga yang bonafide, yang memang resmi. Selanjutnya nanti kita akan membahas tentang bagaimana hukum menabung secara online. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, kalau tadi kita berbicara tentang menabung emas secara digital, kemudian bagaimana hukumnya ya? Jadi menabung emas secara digital berarti meruntut dari transaksinya tadi gimana? Jual beli online-nya bagaimana? Tadi sudah semuanya ya. Jadi harus diperhatikan akadnya seperti apa, akadnya jual beli, kemudian kalau tadi jual belinya masih nyicil ya, jual belinya masih nyicil berarti langsung dengan akad kedua, yaitu digadekan kepada mana? Ya kepada yang tadi, biasanya di lembaga keuangan syariah atau di Pegadaian itu langsung. Jadi awal akad ini membeli secara cicil, begitu kemudian akad ini selesai dilanjutkan, yaitu akad kedua menggadaikan barang apa? Barang yang belum selesai cicilannya. Tujuannya apa digadaikan? Sebagai jaminan supaya panjenengan tidak mengalihkan aset barang cicilan tadi yang belum selesai. Nonton ya. Nah, ini berarti ya mengurangi no Bu, mengurangi apa? Enggak mengurangi hak siapapun ya. Karena apa? Panjenengan sebagai pemilik emas cicilan tadi itu nanti milkutamnya ketika panjenengan sudah selesai membayar cicilan tersebut. Dan jadi hukumnya ya seperti itu. Dan diperkuat oleh DSN MUI nomor fatwa DSN MUI nomor 77 tahun 2010 tadi ya. Jadi karena emas itu bukan di Indonesia, bukan menjadi mata uang resmi, maka statusnya sama dengan komoditas yang lain. Barang bisa ditabung, bisa diperjualbelikan, bisa digadaikan, bisa diapa-apakan karena barang. Ngerti ya? Itu satu. Kemudian faktanya ada. Jadi ini nanti kalau sudah tabung emas kayak gitu ya, kalau tabung emas cenderung tidak ada masalah. Tapi kalau sudah ke trading, wah apa maneh kowe Bu, trading ya. Trading itu tujuannya adalah apa kuwi?
mengikuti pergerakan nilai harga emas di onlinean, di onlinean tujuannya apa? Supaya bisa membeli, menjual, mendapatkan keuntungan yang besar dan lain sebagainya. Lah, tapi kemudian ada investasi emas ya. Jadi awalnya nabung secara online tapi pasti bergerak. Karena apa? Perusahaan yang dititipi itu tadi, itu ada duit mandek, ada emas mandek, itu apa ya, tidak dimandeke tapi terus dikembangkan, diinvestasikan. Nah, ini panjenengan harus hati-hati karena faktanya ya, apalagi jual beli emas, emas dengan emas, perak dengan perak, itu awalnya nggak boleh, tapi kemudian sekarang ada hadis ya dari riwayat Bukhari, juallah emas dengan perak, perak dengan emas, sesuka hatimu. Nah gitu ya. Ini artinya apa? Ketika emas sudah bukan menjadi komoditas. Nah, bukan menjadi mata uang, maaf ya. Jadi boleh selama selama emas bukan menjadi mata uang resmi, gitu ya. Nah, tapi faktanya kemudian karena orang tuh pingin banget pada berinvestasi emas, nabung emas dan lain sebagainya, tawarannya, promosinya luar biasa. Ya, di masyarakat itu kemudian tahun 2013 PT apa Mbak Jewelry? Royal Raihan Jewelry. Ya, tahun 2013 asetnya, omsetnya itu sampai 12,3 triliun. Wih. Ya, berarti segede itu. Awalnya mulai tahun 2010 itu bisa menjanjikannya gini, kalau kamu nabung emas di tempatku, investasi emas di tempatku, maka cicilannya, imbal hasilnya 2-3% per bulan. Allah Robbi, 2-3% per bulan, itu berarti per tahunnya piro? Oh, kali 12, gede banget kan? 2-3%, kalau 2 saja berarti 24%. Oh, malah ngalah Kevin Tech. Ya, 2-3. Awalnya itu jalan oke-oke saja, tapi mandek di awal tahun 2013, hanya bertahan 2-3 tahun. Karena apa? Walaupun harganya bergerak, berfluktuasi begitu, tapi nggak sampai, apalagi sebulan kok naik harganya 2-3%. Artinya apa? Ini akal-akalan saja tuh, sama. Jadi pengakuannya yang punya perusahaan ini duitnya emasnya itu hanya diinvestasikan untuk menunggu pergerakan nilai naiknya harga emas. Iya lah, kepriben ya, bagaimana kan nututi gitu ya. Harusnya kan kemudian kalau diinvestasikan ke sektor real dong ya. Kalau hanya untuk tadi mengikuti pergerakan naiknya harga emas, ya nggak sampai 2-3%. Ini akhirnya bisnis-bisnis yang seperti ini jatuhnya ke money game, permainan uang. Karena apa? Ya karena ini tadi ujung-ujungnya berarti muter saja duit itu tadi. Kenapa kemudian misalnya masuk ke saya tadi ya, investasi ke saya 10 gram emas masuk. Nah, kemudian duit ini hanya 2-3% kan nggak mungkin, karena di sana hanya menunggu pergerakan atau naiknya harga emas gitu loh. Berarti selama ini yang dikasihkan saya kepada V 2-3% dari mana? Karena ada orang masuk berinvestasi begitu terus, aman tuh, muter duit 13,2 triliun aman. Tapi begitu sudah tidak mendapatkan lagi nasabah baru, akhirnya kletes mati. Itu semuanya begitu. Jadi dalam berinvestasi apapun namanya jenisnya, kalau yang dijanjikan itu enggak realistis ya, yang dijanjikan keuntungannya gede banget dan enggak realistis, itu berarti ada sesuatu ya, harus hati-hati. Jadi ini trading emas ya, investasi emas pasti akan sangat menjanjikan. Karena apa? Lumayan harga emas itu lumayan stabil. Apalagi ketika kemarin terdampak pandemi,
kekacauan global, semuanya tidak pasti. Orang semuanya investor menganggap bahwa berinvestasi di emas itu yang paling aman, berbondong-bondong ke sana. Karena faktanya kan logikanya ada. Saya berinvestasi 10 gram emas, emasnya ada 10 gram. Itu yang benar seperti itu. Tapi kalau hanya ngasih kwitansi ya. Saya tadi mencicil ke perusahaannya Mas Dani ya. PT Dani Berkah Makmur. Gitu ya. Nah, awalnya janjinya begitu tuh. Imbalnya 2-3%. Akhirnya lah berbondong-bondong semuanya temanku ya. Temanku masuk semuanya nyicil emas ke Mas Dani. Mas Dani lupa kalau nggak lupa ya, saking semangatnya menerima cicilan emas dari masyarakat, lupa tidak menyediakan underlying asetnya. Kenapa perlu ada underlying aset yang meyakinkan? Karena itu jaminannya. Kalau tanpa underlying aset itu berarti bisa dipertanyakan. Pertanyakan gede banget. Tenanan po ora. Ya, tenanan po ora. Kayak misalnya sekarang yang lagi ngetren kayak Bitcoin dan lain sebagainya. Mata uangmu ngono ning catetan ora ono bukti fisik njuk kepiye tang. Ya, jadi Bapak Ibu, semangat kita berinvestasi, semangat boleh, tapi semangat yang rasional. Jangan yang serakah, jangan yang ngawur ya. Jadi kita tadi membahas tentang bagaimana hukumnya dan bagaimana faktanya ya. Banyak sekali label-labelnya Raihan Jewelry. Wah, kan you pakai sok syar'i toh, tapi nyatanya kalau manajemennya nggak bagus, tidak transparan, pengelolaannya nggak bagus juga akan bermasalah. Bapak Ibu, nanti selanjutnya kita akan membahas apa ya? Cara mudah mengenali aktivitas fiktif dalam transaksi emas digital. Selanjutnya kita akan membahas mengenali aktivitas fiktif transaksi digital emas tadi ya. Yang pertama adalah platform menawarkan mengiklankan emasnya itu dengan menawarkannya itu tentu berlebihan, ketara banget kalau fiktif ya. Jadi menawarkannya dengan keuntungan yang luar biasa yang tidak realistis ya. Itu pasti ini sudah harusnya timbul kecurigaan. Bila perlu caranya dengan memaksa-maksa. Jadi apa ya? Mempersuasi, menggiring calon korban. Orang nasabah, wong ini fiktif kok ya. Jadi bisa dipastikan kalau menawarkan bisnisnya, menawarkan produknya ya, perusahaan itu dengan ngotot, dengan merayu, dengan segala macam cara, bisa menjadi indikasi bahwa perusahaan tersebut itu bisa jadi aktivitasnya fiktif. Nah, kemudian nomor 2 adalah emas yang sudah dibeli tadi kemudian harus dititipkan lagi kepada perusahaan tadi, ke platform itu tadi ya, entah itu marketplace, entah ke perusahaan apa, dengan janji nanti kembalinya 10-30%. Astagfirullahaladzim. Wong tadi yang PT Raihan Jewelry 2-3% aja akhirnya kolap, apalagi 10-30%. Mungkin Kang Samsul ya. Jadi kalau ada orang menjanjikan investasi per bulannya kok penghasilannya bunganya 10-30%, mungkin. Karena apa? Standarnya bunga ya dari BI saja itu 4% per tahun. Loh, sebulan kok sampai 10-30%, nggak mungkin ya. Jadi mungkin banget. Kemudian yang ketiga, platform itu mengharuskan si nasabah harus mencari orang lain sebagai referral ya. Ini sama aja money game. Karena apa? Dengan ada orang baru menjadi nasabah, berarti dia bisa bernapas lega, ada kucuran dana lagi. Nanti dijanjikan tuh nasabah yang pertama tadi yang mendapatkan anggota baru dengan penghasilan passive income namanya. Artinya kita itu tinggal duduk ayong-ayong, ongkang-ongkang, ora kerja, karena kita mempunyai apa tadi?
anggota baru, rekrutan anyar, kita ora kerja tapi otomatis dapat bagian, itu namanya passive income. Kemudian ciri yang terakhir itu adalah yang paling ketoro banget adalah ketiadaan izin dari Bapepti. Karena kalau tanpa izin dari Bapepti berarti orang mung aktivitasnya perusahaannya fiktif ya, dan tidak ada jaminan, itu pasti nggak ada jaminan. Yang panjenengan investasi di sana, nabung di sana, tiwas niatnya apa yang gue lungo kaji, boro-boro stres mikir wis kadung isin keluar-keluar nang tonggo. Aku insya Allah 5 tahun lagi apa daftar haji plus. Memang duit sokondi lo lagi investasi. Aku nabung emas di PT ini. Oh, dan itu ternyata banyak sekali ya platform digital yang tanpa izin dari Bapepti. Jadi kemarin itu datanya ada berapa, sekitar 39 apa ya yang terkonang terkonang kalau itu ilegal. Jadi tidak hanya di pinjaman online yang ilegal, yang investasi begini juga perusahaan-perusahaan yang ilegal wakeh banget. Panjenengan perlu berhati-hati ya. Sekali lagi Ibu, jadi kalau tanpa izin dari Bapepti itu bisa dipastikan kalau itu ilegal. Berarti tidak ada underlying aset, tidak ada aset real yang menjamin tentang investasi panjenengan. Tidak ada aset yang menjamin perusahaan tersebut. Panjenengan perlu berhati-hati. Jadi Bapak Ibu, karena dunianya sudah seperti itu, walaupun panjenengan mungkin belum tertarik, tapi gitu ya, mungkin putra putri panjenengan, saudara panjenengan, okay? Jadi investasi penting untuk menjamin nyamannya masa depan panjenengan, tapi sekali lagi jangan serakah dan tolong pakai pikir dengan akal sehat. Kalau ada orang menawarkan investasi menggebu-gebu dan kemudian panjenengan bingung, ojo langsung submit, ojo langsung join. Panjenengan perlu berpikir, merenung, bila perlu istikharah, Bunda, ya. Ojo terlalu semangat tapi ngawur, marahi bahaya. Semoga bermanfaat Bapak Ibu semuanya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.